Pengungkapan judul Spider-Man 4 MCU yang ternyata adalah Spider-Man Brand New Day terlihat membawa sejumlah implikasi cerita yang menjadi pertanda baik, terlebih bagi salah satu penjahat utama Spider-Man yang sangat kurang dimanfaatkan dalam film-film Marvel. Seperti yang sudah diketahui, karakter Spider-Man dianggap sebagai karakter pahlawan super dari Marvel yang paling disukai dan paling populer, khususnya di kalangan para pecinta pop culture. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Marvel terus melanjutkan kisahnya, mulai dari komik, animasi, video game, dan juga dalam versi film live action. Dengan Spider-Man Brand New Day yang berpotensi menampilkan unsur-unsur street level superheroes, juga masih diselimuti dengan elemen multiversal, masih banyak misteri tentang siapa karakter antagonis yang akan dihadapi oleh Spider-Man dalam kisah terbaru ini. Dan beruntungnya, dengan judul yang sekarang sudah dikonfirmasi, penggemar mulai berteori tentang siapa musuh yang akan dipilih untuk meramaikan kisahnya. Selama acara CinemaCon 2025, para penggemar akhirnya menyaksikan pengumuman resmi yang memberitahukan judul resmi untuk film Spider-Man 4. Dipilihnya Spider-Man Brand New Day sebagai judul, tentu terlihat masuk akal mengingat seperti apa akhir dari Spider-Man No Way Home. Ya, Peter dikisahkan mengorbankan hubungannya dengan orang-orang yang masih ada dalam hidupnya, menghapus ingatan mereka tentang siapa Peter Parker, membuatnya harus memulai semuanya dari awal. Nah, kisah menyedihkan ini terlihat mencerminkan alur cerita dari komik One More Day yang terlihat mengatur ulang kehidupan Peter dan mengungkapkan kembali siapa saja karakter yang ternyata masih mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Jauh sebelum film MCU rilis atau bahkan diproduksi, tentu film tersebut pasti akan disertai dengan rumor atau gosip, didukung dengan bukti-bukti terkait sehingga bisa mengarah pada rumor, bukan semata-mata karangan seseorang saja. Dalam konteks musuh Spider-Man 4 misalnya, orang dalam industri yang dikenal sebagai Daniel Richman terlihat membagikan rumor yang mengindikasikan bahwa Marvel Studios sedang mencari aktor Asia berusia antara 30 hingga 50 tahun, bertepatan ketika video ini kami buat. Dan tidak main-main, aktor tersebut bahkan ditetapkan untuk memerankan sebuah peran besar dalam film Spider-Man Brand New Day yang rilis pada tahun 2026 nanti. Laporan ini merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang membuat penggemar merasa yakin bahwa pencarian pemeran yang dimaksud adalah untuk memerankan Mr. Negative. Lebih menarik lagi, beberapa waktu sejak berita tersebut diberitakan, Stephen Ouyang yang terkenal mengisi suara karakter Martin Lee atau Mr. Negative dalam game Spider-Man buatan Sony telah mengungkapkan ketertarikannya untuk memainkan peran yang sama dalam film terbaru nanti. Dugaan penggemar akan keterlibatan Mr. Negative juga semakin diperkuat dengan fakta bahwa dalam komik Marvel, alur cerita Brand New Day ternyata juga menampilkan Mr. Negative sebagai penjahat utama. Dalam kisah tersebut, Peter melakukan perjanjian dengan Mephisto, sosok penguasa neraka, di mana dia ingin menyelamatkan nyawa Bibi May, namun sebagai gantinya, pernikahan dengan MJ harus dihapuskan sebagai bentuk pertukarannya. Keputusan tersebut kemudian mengakibatkan sejumlah perubahan pada sejarah Spider-Man yang kemudian berlangsung, termasuk dengan identitas rahasia Spider-Man yang dilupakan orang-orang setelah sebelumnya sengaja diungkapkan di depan publik selama acara Civil War dalam komik. Sebuah kejadian yang terlihat mirip dengan mantra yang diucapkan oleh Doctor Strange untuk mewujudkan keinginan Peter dalam film Spider-Man No Way Home. Nah, dengan fokus utama Brand New Day yang terlihat mengatur ulang cerita Spider-Man, kisah ini juga menyiapkan beberapa alur cerita yang dapat memiliki beberapa potensi menarik jika diadaptasi dalam versi MCU. Dimulai dari hal-hal seperti J. Jonah Jameson yang mengundurkan diri dari Daily Bugle karena masalah kesehatan, hingga Spider-Man yang menghadapi sejumlah penjahat baru bersama para pemeran karakter baru dari seri Marvel tersebut. Yang jelas, mereset kehidupan Peter sebagai Spider-Man ternyata sengaja dipilih karena pemimpin redaksi Marvel Comics merasa hal itu perlu dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan karakter Spider-Man selama 20 atau 30 tahun ke depan, sehingga kisah komiknya masih akan tetap berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.
Nah, yang menarik, komik ini menampilkan Mr. Negatif sebagai bos kejahatan kejam yang menggunakan kekuatan gelap untuk menyebarkan teror. Namun dia juga berperan sebagai Martin Lee, seorang dermawan yang mengelola organisasi amal, sebuah lokasi yang dikenal sebagai Fist. Mayoritas dari kalian pasti sudah tahu bahwa sosok Martin Lee ini sebelumnya sempat diperkenalkan lewat media modern melalui perannya sebagai salah satu penjahat utama dalam permainan Marvel Spider-Man untuk PlayStation yang sudah rilis tahun 2018 lalu. Sebuah cerita di mana sepenuhnya memperlihatkan sisi Mr. Negatifnya, bahkan sosok ini bergabung dengan Dr. Octopus sebagai bagian dari Sinister Six dalam kisah video game tersebut. Melihat kiprah Spider-Man yang akan terlihat bertahan lama di MCU, Marvel Studios dan Sony Pictures tentu memiliki berbagai jalan alami untuk bisa memperkenalkan Martin Lee dalam film Spider-Man 4. Yang paling menonjol adalah dimasukkannya Badan Amal Fist dalam film Spider-Man No Way Home, yang merupakan organisasi amal yang dijalankan oleh Bibi May. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa tempat bernama Fist sebelumnya sempat muncul juga dalam video game Spider-Man tahun 2018, termasuk dengan sequelnya. Sebuah pertanda yang seperti sudah dipersiapkan untuk menyambut penjahat tersebut dalam film Spider-Man selanjutnya. Meskipun tidak ada tanda-tanda Martin Lee dalam film No Way Home, film Spider-Man Brand New Day bisa memperkenalkannya sebagai pemimpin baru Fist setelah kematian tragis dari Bibi May. Sosoknya juga dapat menjadi penyandang dana dari tempat penampungan tersebut jauh sebelum Bibi May meninggal. Tetapi, apapun pilihan yang akan dipilih nantinya, keterlibatan Martin Lee dalam penceritaan Spider-Man akan berjalan mulus karena memang sudah dipersiapkan sedari awal. Martin Lee juga bisa menjadi penjahat hebat untuk digunakan di MCU. Terlebih ketika kita memikirkan kombinasi cerita jalanan dan juga tema multiversal dalam film terbaru nanti, karena hubungannya dengan kekuatan gelap dan kekuatan supernatural lainnya. Meskipun sepenuhnya berasal dari bumi, kekuatannya yang liar bisa terlihat cocok dengan alur cerita multiversal yang akan dipilih dalam film ini. Brand New Day versi komik terkenal menghadirkan sejumlah karakter baru ke dalam ceritanya. Tetapi salah satu yang paling menarik adalah keterlibatan Mr. Negatif, yang merupakan bos kejahatan yang kejam, terlebih ketika menggunakan kekuatan Dark Force miliknya. Tetapi dia juga bisa menjadi seorang dermawan yang menjalankan kegiatan amal ketika menggunakan identitas sipilnya sebagai Martin Lee. Dualitas ini menjadikan karakter tersebut sebagai antagonis yang menarik bagi Spider-Man dan karakter yang terlihat cukup menarik dengan caranya sendiri, terutama ketika hadir dalam berbagai cerita komik berbeda selama bertahun-tahun, termasuk salah satu komik Secret Wars yang akan menginspirasi Avengers Secret Wars. Meskipun demikian, Mr. Negatif belum pernah muncul dalam satupun film Spider-Man versi live action sejauh ini. Namun Marvel dan Sony sepertinya optimis untuk kemudian melibatkannya dalam sebuah film yang besar. Dengan kesuksesan game Spider-Man yang melibatkan karakter supervillain satu ini, maka tidak ada salahnya jika Mr. Negatif kemudian dipilih sebagai musuh kuat yang harus Spider-Man kalahkan. Alasan dari kurangnya kemunculan Mr. Negatif dalam film live action sepertinya dapat dimengerti, karena mungkin disebabkan oleh debutnya yang lebih lambat dalam komiknya, yang secara alami menyingkirkannya sebagai penjahat potensial untuk perilisan film Spider-Man sebelumnya. Kemunculan pertama Mr. Negatif dalam komik diketahui pada tahun 2007, sehingga menandakan bahwa tidak ada peluang baginya untuk kemudian dimunculkan dalam film Spider-Man sebelum era Tom Holland. Sementara film pertama yang secara teoritis memiliki peluang untuk memunculkannya adalah dalam film The Amazing Spider-Man tahun 2012, meskipun jika memunculkannya juga tetap dianggap terlalu cepat. Namun, kurangnya penampilan Mr. Negatif dalam film Spider-Man dapat dikaitkan dengan gagasan bahwa film-film Spider-Man cenderung terfokus melibatkan penjahat klasik yang telah diperkenalkan beberapa dekade sebelumnya. Karena tokoh-tokoh seperti Dr. Octopus dan Green Goblin yang terkenal memiliki lebih banyak referensi dari komik untuk kemudian diterapkan dalam film live action, serta sosok dari supervillain tersebut yang lebih dikenal oleh masyarakat umum. Nah, sekarang, mengingat sebagian besar penjahat ini kini telah muncul dalam trilogi Spider-Man MCU yang asli, tampaknya sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan Martin Lee kesempatan. Melibatkan Mr. Negatif berpotensi untuk menambahkan pertarungan dan adegan yang unik secara visual, tentunya dikarenakan sifat dan tampilan kekuatannya, serta membawakan kisah seorang penjahat yang menarik secara emosional ke dalam film MCU. Kisah Martin Lee bisa dikatakan memiliki kemiripan dengan Hulk sampai pada tingkat tertentu, karena identitas Mr. Negatif dengan kekuatan Dark Force-nya ditetapkan terpisah dari Martin Lee dengan kekuatan Light Force-nya sendiri.
Artinya, ada konflik dari kedua tokoh yang sepenuhnya kontras ini, di mana keduanya harus dipaksa untuk hidup secara berdampingan. Tidak hanya menambahkan dimensi ekstra pada cerita mereka, tetapi juga menambahkan lapisan rumit pada konflik Mr. Negatif dengan Spider-Man. Sayangnya, MCU mungkin telah kehilangan salah satu sisi paling menegangkan dari penceritaan komik Mr. Negatif. Karena dalam komik, Bibi May sudah menjadi sukarelawan dalam badan amal yang didanai oleh Martin Lee, menciptakan ikatan antara penjahat dengan anggota keluarga Spider-Man yang sangat disayanginya. Namun, ada beberapa cara agar Spider-Man Brand New Day masih bisa mengadaptasi alur cerita yang cukup menegangkan ini. Seperti dengan menghadirkan karakter lain yang Peter sayangi sebagai sukarelawan menggantikan absennya Bibi May. Mungkin MJ yang diperankan oleh Zendaya bisa mengambil peran tersebut sehingga meskipun sosoknya yang sudah melupakan siapa Peter Parker, karakternya akan tetap dipertahankan sebagai karakter yang harus Peter lindungi meskipun secara diam-diam. Membuatnya akan terus bertemu dan berinteraksi dengan Peter jika sang pahlawan sedang dalam misi melacak keberadaan Mr. Negatif. Sebenarnya, masih ada banyak penjahat Spider-Man yang belum muncul di MCU. Dan Spider-Man Brand New Day bisa membuka potensi lain bagi karakter selain Mr. Negatif, untuk kemudian dilibatkan dan berhadapan dengan Spider-Man dalam cerita terbaru nanti. Meski begitu, Mr. Negatif tampaknya menjadi kandidat utama untuk setidaknya tampil sebentar dalam Spider-Man Brand New Day, terutama karena debut filmnya akan menjadi langkah besar bagi karakter tersebut dalam sejarahnya di versi live action. Jadi, sesuai dengan rumor yang diperkuat dengan bukti-bukti terkait, Mr. Negatif sangat mungkin untuk dipilih sebagai musuh selanjutnya yang harus Spider-Man kalahkan. Hal ini sesuai dengan keputusan Sony dan Marvel, di mana mereka tidak akan memperkenalkan kembali penjahat yang sama yang sebelumnya sudah pernah ditampilkan dalam film Spider-Man sebelumnya. Kecuali untuk film Spider-Man No Way Home yang lebih cenderung menjadi film team up antar Spider-Man, sehingga relevan untuk menampilkan penjahat yang sama yang sebelumnya sudah pernah dimunculkan. Nah, jika kita rangkum, melibatkan Mr. Negatif jelas terlihat masuk akal. Pertama, karena kisah Brand New Day yang mengambil referensi dari kisah komik di mana Peter harus melanjutkan hidup barunya setelah semua orang melupakannya. Sebuah kisah di mana Mr. Negatif kemudian diperkenalkan. Kemudian, melalui Spider-Man No Way Home, film tersebut sudah memberikan clue atau semacam indikasi yang kuat mengenai siapa musuh yang akan diperkenalkan selanjutnya. Tentu melalui badan amal Fist, serupa dengan komik dan juga video game. Dan terakhir, kekuatan unik yang Mr. Negatif miliki bisa dihubungkan dengan tema multiverse dengan statusnya sebagai penjahat kriminal yang terlihat cocok untuk tema street level superheroes. Menurut kalian sendiri, apakah Mr. Negatif cocok menjadi musuh Spider-Man MCU selanjutnya? Silahkan beri tanggapan kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut, mengingat filmnya yang akan segera difilmkan, sebelum nantinya bisa kita saksikan bersama pada 31 Juli 2026. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.